Running. 101, 2, 3, take 2. Action. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali dengan podcast Suara Hardi. Tuan dan puan, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Kita sekarang bicara bukan hutang budi, tetapi hutang yang ada di dunia ini yang memang harus kita selesaikan sebelum mengakhiri kehidupan di dunia. Bersama saya di hadapan saya adalah Tuan Awaludin. Selamat datang. Ya, terima kasih Pak Hardi. Tuan Awal, saya mendengar bahwa Tuan banyak bergerak di bidang sosial dan saya sengaja mengundang Tuan karena saya menganggap ada satu kekhasan dari perjuangan Tuan Awaludin, yakni berniat membantu saudara-saudara kita untuk melunasi hutangnya. Bagaimana ceritanya? Ya, terima kasih Pak Hardi. Alhamdulillah ini kita bisa hadir di sini ya. Ya. Di Suara Hardi. Sebelum mungkin berbicara panjang ya. Awalnya muncul ide ini itu kita sebut Gerakan 25, kemudian berubah menjadi Komunitas 25. Ini dicetus baru 3 minggu yang lalu, masih baru. Mengapa lahir Komunitas 25 atau Gerakan 25 ini? Itu awalnya perbincangan dengan kawan namanya Ashraf ya. Dia juga pemerhati sosial ya. Kita melihat fenomena yang banyak kita temukan di lapangan. Itu banyak orang yang Banyak hutang. kesulitan hidup. Kesulitan hidup. Karena Itu banyak disebabkan hutang. Karena Ada hutang lah, Ya. bukan banyak hutang. Ada Memang hutang. pada dasarnya ketika ditanya hampir semua orang punya hutang. Gitu ya. Termasuk pengusaha pasti punya hutang. Ya. Gitu ya. Tinggal apakah hutang itu sanggup dibayar atau akan dibayar. Nah, yang jadi persoalan kita ini yang kita temukan adalah memang kesulitan hidup karena faktor jeratan hutang. Dari rentenir Iya, dari rentenir dan sebagainya gitu. atau dari perbankan konvensional. Ada, itu pasti banyak ya, tapi lebih banyak itu karena faktor kesusahan hidup. Ya. Terus kemudian ada beberapa temuan juga mereka di samping kehidupan ekonominya sangat susah, mereka juga terjebak dengan tipuan. Ada beberapa kasus yang menarik gitu. Dia niat menolong orang, justru malah dia yang terjerembab gitu. Niat membantu orang sehingga harus hutang kepada orang lain, Ya. sementara dia ditipu. Nah, kembali ke komunitas 25 tadi. Kenapa namanya 25? Sebenarnya 2,5%. Oh, dari 2,5% yang dikeluarkan melalui Setiap anggota. zakat penghasilannya. Betul. Jadi setiap anggota, karena ini gerakan, kita mengajak setiap individu yang memiliki penghasilan, gitu ya. Ayo kita sadar. Berarti ke komunitas 2,5, Iya. bukan 25. Iya. Kalau mengambil 2,5%. Ya, Maksud saya tadi apakah 25 orang, tetapi ternyata dari 2,5% zakat penghasilan. Ya. Jadi namanya gerakan ya. Jadi kita mengajak semua orang yang punya penghasilan, terutama sebenarnya anak-anak muda atau orang-orang yang baru bekerja gitu ya, yang baru lulus, pekerja-pekerja muda gitu ya. Nah, ini cenderung mereka tidak memahami yang namanya kewajiban, terutama dalam hal zakat itu sendiri. Cuman memang ada beberapa ada perbedaan ya dalam hal pengertian zakat penghasilan ini. Tapi terlepas daripada itu, pada prinsip kita bahwa kita ingin selamat, sebab itu kita berhati-hati. Ya. Jadi apa salahnya kalau kemudian kita punya penghasilan tadi ini setiap bulan udah kita keluarkan. Nah, kita butuh wadah. Dan itu juga saya rasakan. Misalkan contoh ketika dalam berbulan terus sampai kemudian 1 tahun. Setelah saya pikir-pikir, ternyata selama 1 tahun saya sebenarnya sudah wajib zakat. Lalu kemudian 1 tahun yang lewat itu mana zakat saya gitu kan?
Artinya ada hak orang yang saya makan. Sehingga kemudian bisa jadi hidup saya tidak berkah. Jadi komunitas inilah mengingatkan, Betul. sekaligus banyak dapat membantu Betul. saudara-saudara kita yang terjebak Betul. atau belum mampu Betul. membayar hutangnya. Nah kalau begitu, pengalaman dalam menyelesaikan pembayaran hutang itu selalunya disebabkan apa orang gagal membayar hutangnya? Karena kan orang paling pandai berhutang, Ya. tapi kadang-kadang pura-pura bodoh membayar. Ya, sebenarnya kalau kita melihat secara umum sih, orang berhutang sebenarnya tidak ada orang yang ingin berhutang sebenarnya. Cuma karena memang faktor kondisi yang mengharuskan dia berhutang, faktor kebutuhan hidup itu yang paling utama. Nah, persoalan orang tidak mau bayar hutang itu kembali kepada individu ya. Tapi kalau kita melihat sih sebenarnya ya semua orang pasti mau membayar. Kembali lagi persoalan ekonomi tidak mampu gitu. Itu yang jadi persoalan utama. Nah, yang beberapa kasus kita jumpa termasuk kemarin ini kita turun di lapangan itu seorang ibu yang juga jadi kepala rumah tangga. Ada suaminya tetapi kondisi suaminya juga sedang sakit. Ya. Ya, sedang sakit dan anaknya sekitar jumlahnya 5 orang dan dia yang harus bekerja sendiri mencari nafkah. Kalau begitu kira-kira dari komunitas, saya ikut kalimat Tuan awal komunitas 25 ini, skema dari seorang yang perlu dibantu hutang sampai komunitas 25 bisa membantu orang melunasi hutang itu bagaimana? Ya. Misalkan saya punya hutang. Apakah saya mengadu ke komunitas 25 atau komunitas 25 mencari masyarakat yang berhutang? Ya, ada dua cara yang kita coba. Pertama, kita mencari. Kalau kita mencari itu lebih tepat sasaran ya. Dan mencari sumber-sumber dan sebagainya. Tapi kalaupun misalkan ada yang mengajukan, ya tentu kita juga proses gitu. Nah kalau begitu kan mencari dan ada yang datang kan harus ada kriteria. Dan mohon maaf, ada juga orang yang kadang dalam tanda kutip suka mengaku susah. Ya. Padahal mungkin saja dia salah menggunakan uangnya, memanage uangnya sehingga dia jadi tidak mampu membayar. Ya. Nah itu bagaimana kriteria untuk kita yakin bahwa komunitas 25 ini memang mendapatkan sasaran yang tepat pada saat orang yang kita bantu untuk menyelesaikan hutangnya. Baik, kriteria yang utama itu pertama yang bisa kita bantu usia tua. Tua itu Artinya batas umur? ya sekitar 40 ke atas. Oh saya bisa dapat ya, begitu. ya kira-kira gitu. Ya. Tua, kedua syarat kedua dia tulang punggung. Artinya kalau suami istri itu cuma istrinya saja atau suaminya saja. Terus kemudian kalau istrinya sebagai tulang punggung ada suami tapi suaminya dalam kondisi sakit. Terus kemudian dia punya tanggungan banyak, misalkan anaknya banyak, gitu. Syarat yang lain lagi dia memang tidak punya pekerjaan atau tidak punya penghasilan tertentu. Baik suami maupun istri Baik tadi. suami dan maupun istri. Kemudian kriteria hutangnya sendiri. Nah, hutangnya sendiri juga kita bagi sebenarnya. Ada yang memang sudah terjerat oleh rentenir. Banyak faktor. Berarti pertama hutang dengan rentenir. Ya. Yang kedua hutang dengan perbankan. Perbankan tidak. Oh tidak masuk. Tidak masuk. Oh, berarti hutang dengan perorangan. Ya, perorangan Yang bukan rentenir. Tadi kan rentenir. Ya, betul. Yang bukan rentenir. Yang bukan rentenir. Yang bukan rentenir. Nah, apakah perlu menunjukkan bukti-bukti? Sebenarnya karena kita ini masih tahap berjalan ya, memulai untuk tahap awal kita coba lakukan itu, kita tidak terlalu persulit seperti lembaga-lembaga zakat. Tidak. Pada prinsip kita begini, menolong orang yang berhutang kalau memang dia betul-betul berhutang, maka itu adalah satu keharusan. Karena memang itu perintah. Bermain dengan kolbu lah ya, bermain dengan hati, bermain dengan empati. Bila melihat di sasarannya dan feeling, bukan feel, yang dalam hati kecil kita mengatakan layak dibantu, betul. Itu jalan. Ya, kriteria itu kan ketika kita survei, kita tanya si fulan
dia punya hutang. Dia cerita dia punya hutang bla bla sekian sekian. Hutang kepada siapa? Kita tinggal jumpa kepada yang pemilik hutang. Ya, pemberi hutang. Pemberi hutang. Ketika memang pemberi hutang itu merasa butuh dan memang yang dipinjamkan ini harus bayar, karena kita sudah melihat bahwa dia tepat untuk kita bantu, maka kita berkoordinasi kepada yang memiliki hutang. Atau kita menjamin supaya hutangnya berpindah tagihan ke kita, kepada kita. Jadi bukan juga bisa bisa jadi tidak juga harus membayar cash langsung ya. Ya, kita cicil. Nah, selama ini program kita itu karena memang kita masih terus mengajak orang untuk sama-sama bergabung ya. Seberapa besar yang kita himpun, segitu yang bisa kita coba bantu orang. Misalkan ada 2 mustahik kita yang berhak menerima bantuan kita untuk melunasan hutang itu, maka ya kita bantu cicil. Nah, seperti di Tanjung Umah ini kita sudah ada calon mustahik 1, insya Allah mulai bulan depan itu akan kita cicil di Pegadaian. Alhamdulillah. Jadi dia punya hutang 10 juta, itu selama 6 tahun hanya membayar bunganya saja. Kenapa dia tidak bisa membayar pokok? Jatuh bayar bunga itu setiap 4 bulan jatuh bayar bunga sebesar 1 juta. Kenapa dia tidak bisa menyelesaikan pokoknya 10 juta sampai sekarang tidak berkurang ya? Karena dia tidak mampu mencicil setiap bulan. Pertanyaannya lagi, kenapa dia tidak mampu mencicil setiap bulan? Dia seorang tunggal, seorang ibu yang mencari nafkah, harus menafkahi anaknya 5 orang, gitu ya. Sementara kondisi suaminya juga sakit. Ini jadi persoalan, sehingga kemudian kita coba bantu, kita cicil ke Pegadaian agar supaya lunas hutangnya ini selama 10 bulan. Dan itu sama Pegadaian boleh. Jadi kita cicil langsung sama Pegadaian. Iya. Nah, artinya ketika kita bisa menyelesaikan masalah ini, insya Allah kita yakin kita akan membantu seseorang untuk selamat hidupnya, dunia dan akhirat, gitu kan? Memang ada pertanyaan muncul kembali ketika dia dibantu, apakah tidak ada kemungkinan dia berhutang lagi? Itu persoalan dia. Kita tidak bisa, kita hanya bisa menasihati. Kita bisa tolong dia, kita bisa menasihati dia. Kalaupun misalkan dia berhutang lagi, itu kembali kepada dia, gitu. Tugas kita adalah menolong karena perintahnya dan anjurannya juga seperti itu. Dan berarti katakanlah yang hari ini dia berhutang mampu kita selesaikan. Kalau dia berhutang lagi kita nasihatkan. Paling tidak hutang yang dia akan lakukan itu dia harus memperkirakan apakah dia mampu membayar atau tidak. Tetapi Masya Allah Pak Ardi, Masya Allah saya setelah kita berbicara dari hati ke hati, cakap-cakap lah ya, jangan tak cakap gitu kan. Nah, ternyata Masya Allah, cakap utang, Masya Allah mereka sampai begitu memang punya harapan besar, terutama yang terjerat rentenir. Bang katanya bang, mereka sudah tidak sanggup hidup gitu. Mereka sampaikan, Pak, kami ini sudah tidak bisa bertahan hidup lagi, tersiksa sekali. Malah karena setiap hari harus ditagih. Di kampung saya, itu terpaksa ditulis rentenir dilarang masuk, karena semua di kampung itu udah ketakutan untuk barang-barangnya diambil oleh rentenir itu. Nah, seperti kasus ibu yang tadi di Tanjung Mas saya bilang, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, insya Allah dia sanggup. Ya dengan bekerja apa saja termasuk ngojek juga gitu ya, semua dikerjakan ibu ini Masya Allah. Tetapi persoalannya dari pendapatan dia ini tidak mampu untuk membayar hutang. Berarti Tuan Awal juga menyelidiki ikhtiar dia bagaimana, apakah dia sudah berikhtiar sekuat-kuatnya untuk menyelesaikan hutangnya. Karena kan bisa saja dia berpangku tangan sambil nunggu, mudah-mudahan nih kelompok 25 datang ke rumah saya nih menyelesaikan, kan bisa saja, karena manusia ini berbagai macam ragam cara untuk berbuat baik dan juga berbuat tidak baik. Tapi niat komunitas 25 ini saya sangat memberikan apresiasi. Dan bagaimana himbauan Tuan Awal supaya lebih ramai komunitasnya untuk dapat bersama-sama, karena kalau lebih ramai tentu lebih ramai yang bisa dibantu. Ya, terutama bagi pekerja-pekerja muda, terutama anak-anak muda, ayo belajar gitu ya, belajar untuk membiasakan diri menunaikan yang wajib dulu. Sekarang begini, kita memang terbiasa bersedekah, terbiasa berinfak gitu ya. Itu sesuatu yang lumrah dan dianjurkan gitu. Tetapi keharusan itu yang selalu kita tinggalkan. Keharusan itu ya kewajiban. Ketika memenuhi syarat ketentuan haul dan nisab tadi kan sudah wajib. Zakat. Zakat ini suatu keharusan, kewajiban. Dia ikhlas tidak ikhlas harus kasih keluar.
gitu kan. Nah, kadang juga ada muncul pertanyaan, Pak, kalau kita bantu orang dengan zakat kita, dengan bayar hutang dia, kemudian dia hutang lagi, terus bagaimana? Saya bilang yang kita bantu ini kan dari zakat, bukan dari infak kita. Zakat itu mohon maaf kotoran harta. Kalau kotoran sudah dibuang, ngapain ditengok? Jadi kalau memang orang dia berhutang, kita bantu dengan zakat kita 2,5% tadi ini dari komunitas yang ada. Kita bantu dia, sudah, enggak usah ditengok-tengok. Dia mau seperti apa, enggak perlu gitu. Ya gitu kan? Yeah. Nah, terus kemudian ada juga yang bertanya, kenapa kemudian kita tidak berikan modal agar supaya dia bisa mandiri? Nah, itu luas lagi. Itu ranahnya sudah lebih ke lembaga Tuan zakat. Awal, saya kira kita juga tidak harus bahwa sumber daripada untuk membayar hutang itu tok dari zakat, zakat penghasilan. Iya. Bisa saja kan dari orang mau bersedekah dan seterusnya. Sehingga yang penting sebenarnya buat saya dan mungkin Tuan Awal dapat kita sama-sama menyetujuinya, ada banyak pihak orang ingin membantu. Betul. Apakah uangnya dari mana? Maksudnya apakah zakat malnya atau sedekahnya dan seterusnya? Saya kira itu persoalan lain. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira yang penting saat ini kita sungguh-sungguh, Tuan Awal sungguh-sungguh dengan komunitasnya dan sungguh-sungguh akan banyak lagi orang yang bisa membantu. Insya Allah. Nah, saya kira penting Tuan Awal untuk menghimbau lah kembali. Ya, insya Allah itu bisa. Cuma memang kita lagi terfokus pada zakat yang terhimpun dari zakat 2,5% kawan-kawan dari anggota ini. Memang untuk pelunasan hutang. Ya. Terus kemudian kita ada namanya program khusus. Program khusus kebetulan sudah ada salah satu donatur, baru satu donatur ini bersedia memberikan 2 juta setiap bulan. Dia minta khusus untuk guru ngaji. Jadi tolong ini Pak, saya serahkan kepada komunitas 25, berikan kepada guru-guru ngaji. Yang guru ngaji itu dia memang hanya ngajar ngaji itu aja. Dia tidak ngajar jadi guru di sekolah, dia tidak jadi dosen, tidak gitu. Tapi dia memang hanya murni mengajar di rumahnya gitu ya. Dan tidak punya penghasilan lain. Nah, ini yang kita santuni. Itu namanya program khusus melalui dari infak. Ya, saya kira ini program lain. Program fokus kita, program bagaimana membantu melunasi hutang Ya, saudara-saudara kita. Betul. Saya ingin kembali lagi Tuan Awal menyampaikan, pertama kriterianya apa? Pertama dia sudah tua. Tua. Ya. Terus kemudian dia tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan. baik suami maupun Ya. istri, dia mempunyai tanggungan yang banyak. 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 Oke. Dari kriteria itu berarti sang calon tadi untuk kita bantu, dia akan berhubungan kemana? Di media sosial ada. Namanya? Komunitas 25 Di Facebook atau? Facebook kita ada komunitas 25, di Instagram komunitas 25 Batam, di YouTube juga ada, dan di situ ada kontak semua sudah ada. Saya kira nanti di podcast kita akan kita tulis. Terima kasih Pak Andi. untuk Insyaallah. Ya. catatan bagi. Mudah-mudahan bisa menjadi syiar juga. Ya. Ya. Dari sana nanti mereka akan berhubungan untuk mendapatkan penjelasan dari komunitas 25 dan pada seterusnya komunitas 25 akan melakukan survei mungkin ya. Ya. Survei dan setelah itu baru berhubungan dengan pemberi hutang. Ya. Saya rasa mungkin maaf ini saya coba menyimpulkan dari pembicaraan kita. Benar begitu? Betul. Alhamdulillah. Ya. Saya rasa cakap kita ini sangat berharga Terima karena kasih. cakap tentang berhutang ini dan cara membayar hutang sangat ditunggu oleh semua orang. Saat ini pandemi COVID-19 menghantam kemana-mana. Perkiraan kita tentu lebih banyak orang berhutang dan mungkin lebih banyak orang yang tidak membayar hutang. Kehadiran Tuan Awal bersama komunitas 25 adalah komunitas yang hari ini ditunggu oleh masyarakat. Amin. Dan tentu saja sekali lagi, cakap kita sangat berguna. Cakap, jangan tidak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.